jam 12.36 shootnya, jadi ketika break time. Halo, selamat siang rekan-rekan. Terima kasih sudah kembali berkunjung ke channel Budi Mukti. Kali ini saya akan ngebahas atau sharing mengenai pekerjaan. Bukan mengenai mengerjakan sesuatu ya, sebetulnya lebih mengenai bagaimana kita bekerja. Kenapa sih? Ya, dalam kurun 2 tahun ini kita ketahui bahwa pandemi COVID ini nggak kunjung berakhir gitu kan. Sehingga beberapa company mungkin menerapkan bekerja dari rumah atau work from home. Jadi tema kali ini adalah bekerja dari rumah begitu. Namun sebelum kita membahas lebih jauh mengenai ini, sebetulnya nggak semua pekerjaan bisa dikerjakan di rumah. Jadi sebelum melakukan pekerjaan dari rumah, kita harus mengidentifikasi dahulu jenis pekerjaan apa sih yang bisa dilakukan di rumah. Ya biasanya yang bisa dikerjakan di rumah itu yang berhubungan dengan jenis pekerjaannya ya. Pekerjaan yang administratif atau koordinatif gitu kan. Jenis pekerjaan administratif itu apa sih ya? Pekerjaan yang hanya kita bisa lakukan dan provide data sendiri, kemudian seperti merekap data, menganalisa data gitu kan. Tapi bukan bentuk dalam mengumpulkan data secara langsung gitu kan. Mungkin bisa saja mengumpulkan datanya research lewat internet, mungkin saja itu bisa. Tapi jika kita misalkan berhadapan dengan orang secara langsung dan harus menganalisa langsung sebuah, katakanlah ada potensi bahaya di area kerja, kan itu nggak mungkin dilakukan dari rumah gitu kan. Selanjutnya ya jenis-jenis pekerjaan bisa dilakukan di rumah yaitu yang berhubungan dengan desain grafis atau menulis, seperti fotografi gitu kan, yang tidak ada melibatkan langsung area kerjanya di tempat kerja gitu kan. Ya sementara yang berhubungan dengan selanjutnya itu ya koordinatif, ya bersifatnya meeting atau komunikasi, negosiasi bisa dilakukan. Tapi agak berat juga jika itu dilakukan misalkan untuk yang berhubungan dengan seperti di HR, misalkan pergi ke pengadilan gitu kan. Pengadilan online sekarang juga kan masih terbatas gitu kan. Jadi itu mungkin tidak bisa juga dilakukan gitu. Selanjutnya, setelah melakukan identifikasi jenis pekerjaan apa saja yang bisa dilakukan di rumah, yaitu membuat schedule atau misalkan katakanlah membuat Gantt chart atau membuat daftar pekerjaan kita yang bisa kita lakukan di rumah dengan deadline-nya gitu kan. Mungkin ini nanti akan mengadjust atau menyesuaikan dari yang rencana kerja kita sebelumnya gitu kan. Jadi di sini rencana kerja kita juga harus adaptif terhadap kondisi seperti ini. Yang tadinya misalkan pekerjaannya yang langsung lebih diprioritaskan. Nah sekarang ketika bekerja di rumah, dibalik nih, yang kerjanya administratif kita bisa dahulukan terlebih dahulu gitu kan. Selanjutnya tantangannya apa aja sih yang dihadapi ketika bekerja di rumah? Ya setahu saya, ini opini saya nih ya. Yang pertama, gap komunikasi akan semakin besar gitu. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam bekerja itu yang melibatkan orang gitu kan, dan kita tidak bekerja sendiri itu akan sangat sulit gitu kan. Kita face to face aja tetap-tatapan sering miskomunikasi, apalagi jauh-jauhan seperti ini. Makanya disarankan jika bekerja di rumah itu menggunakan komunikasinya itu menggunakan webcam gitu kan. Kenapa? Karena dari webcam itu kita bisa melihat secara langsung mimik wajah, ekspresi wajah, kemudian kita juga bisa membaca gerak bibir sehingga bisa mengurangi noise yang mungkin ditimbulkan gitu kan dari sekitar kita. Yang kedua tantangannya adalah infrastruktur di rumah yang belum siap. Seperti keadaan rumah saya ini nih, saya bekerja di garasi gitu kan, ada garasi sempit kemudian dipasang meja. Kenapa? Karena kalau di dalam rumah juga ada noise yang lebih besar gangguannya gitu kan. Anak saya lagi belajar, yang kecil lagi main dan sebagainya, sehingga memisahkan diri di sini. Ya, infrastruktur yang kurang memadai ini juga bisa menjadi hambatan gitu kan. Kembali lagi mengenai noise atau distraction. Nah seperti ini kan, ada suara anak-anak main gitu kan, sehingga jadi distraction ketika lagi fokus belajar, kita ada yang distract atau mengganggu yang menjadi mengalihkan perhatian kita gitu kan, sehingga kita kurang fokus di situ.
Yang keempat tantangannya yaitu tentu saja karena ini di zaman sekarang ada koneksi internet inilah yang harus bagus dan stabil. Ya, contohnya di HR, kita menggunakan internet itu untuk menjalankan sebuah sistem, misalkan HRIS, dan HRIS ini digunakan untuk penghitungan kehadiran ataupun penggajian gitu kan sebagainya. Itu berarti kita memerlukan kecepatan internet yang bagus, kemudian bandwidth yang bagus juga gitu kan. Itu sangat penting. Nah, yang kelima, yang gak kalah pentingnya nih ya, yang gak kalah pentingnya adalah kita sendiri. Meskipun kita kerja di rumah, kita harus intinya bersikap seperti kita bekerja yang berangkat bekerja gitu. Jangan sampai berleha-leha gitu kan. Ini tantangan diri kita. Karena kita kerja di rumah, kita bangun siang misalkan, atau nggak usah mandi gitu kan, nggak usah sarapan dan sebagainya. Justru meskipun kita kerja di rumah, ya kita harus selayaknya kita berangkat kerja seperti biasa. Kita bangun pagi, kemudian kita mandi untuk kesehatan kita, kemudian kita sarapan gitu kan. Dan itu penting, itu ada komitmen di dalamnya. Kenapa? Karena kerja di rumah itu bukan untuk berleha-leha gitu kan. Oh iya, saya ngerekam ini bukan berleha-leha loh ya, ketika bekerja ini saya shoot di jam istirahat nih, di jam 12.32 nih ya. Jadi ini ketika istirahat saya shoot di sini gitu kan, syuting untuk berbagi vlog ini. Nah, yang keenam sebetulnya udah dibahas sebelumnya, kita harus intinya tantangannya itu adalah tingkat adaptasi yang kurang ya. Adaptasi yang kurang maksudnya apa ya? Kembali lagi, misalkan ketika kita belum dirumahkan, kita punya job plan atau katakanlah rencana pekerjaan yang udah dirancang sedemikian rupa. Tetapi ketika kita tiba-tiba Anda harus kerja di rumah, waduh saya harus ngapain? Nah, berarti di sini job plan Anda harus beradaptasi dengan keadaan ini. Sehingga kembali lagi yang tadi saya bahas di awal, skala prioritas kita, ya kita harus rubah. Yang administratif dulu yang bisa kita kerjakan di rumah itu apa, yang tidak bisa itu apa. Mungkin dipisah dulu, dipilah, diidentifikasi yang seperti tadi itu. Yang mungkin nantinya tidak seperti yang kita harapkan gitu. Katakanlah dari sekian job list ada yang hit targetnya berapa persen, ada yang nggak hit target berapa persen, itu nggak masalah. Ketika kita kembali ke tempat kerja, kita bisa improve lagi seperti itu. Ya, intinya sih harus fleksibel di zaman sekarang ini, kemudian kita tetap grow dan tetap belajar gitu kan. Yang tadinya kita hanya belajar Excel atau PowerPoint, ya ketika ini kita harus belajar semua media yang bisa menyampaikan ide kita, gagasan kita, entah itu dalam bentuk reportingnya seperti apa, entah itu dalam bentuk value yang nanti bisa ditambahkan ke perusahaan seperti apa. Demikian sih sharing-sharing dari saya, semoga bermanfaat. Ya, ini hanya sekedar opini, mungkin rekan-rekan punya opini lain silahkan tulis di bawah gitu kan. Jangan lupa share dan subscribe untuk channel ini untuk kita berkembang bersama, belajar bersama. Demikian, stay healthy and safe, bye.